Shalom, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini kita patut kembali bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 21 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Allah yang memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita, secara khusus untuk sepanjang hari ini di tanggal 21 ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-30. Itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, tetaplah mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, sehingga saudara semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, secara khusus pasal yang ke-30 dalam kitab Keluaran hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Komitmen adalah sebuah bentuk keterikatan untuk melakukan sesuatu. Keterikatan mengasumsikan ada dua pihak yang saling bersepakat dan bersifat membatasi. Seseorang karena komitmennya harus rela mengurangi kebebasannya. Ia harus menahan diri terhadap apa saja yang bertentangan dengan komitmen itu. Inilah alasan mengapa berkomitmen walau mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Yesus, sebagai orang Kristen, kita sudah mengikatkan diri dengan Allah. Itu sebabnya dalam persekutuan bersamanya, kita pun terikat pada sebuah komitmen. Salah satunya yaitu kita berkomitmen menguduskan diri di hadapan Allah. Allah berfirman kepada Musa untuk membuat bejana atau semacam tempat air pembasuhan yang harus diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah. Apabila ingin masuk ke dalam kemah pertemuan, para imam mesti membasuh kaki dan tangannya terlebih dahulu. Saudara, ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa secara simbolis tindakan membasuh tangan serta kaki merupakan pembersihan diri dari dosa. Segala kotoran dari luar tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan. Artinya, kekudusan adalah keharusan bagi para imam jika ingin bertemu Tuhan. Ketahuilah dengan benar bahwa tugas kita sebagai orang Kristen bukan sekadar percaya lalu masuk surga. Allah juga menuntut agar kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Untuk urusan ini, maka kita harus berkomitmen untuk masuk dalam pendidikan dan pengajarannya, yaitu di mana Dia mengajar dan mendidik kita di dalam kekudusannya. Lalu bagaimana caranya? Dalam bahasa Yunani, kudus memang berarti terpisah. Namun, itu tidak berarti kita terpisah dan mengasingkan diri dari dunia. Terpisah berarti ada perbedaan kualitas hidup antara umat tebusan dan yang bukan tebusan. Mengikuti nasihat Paulus di dalam Roma 12 ayat 2, kekudusan dipentaskan lewat cara hidup yang berbeda dari dunia. Dan satu-satunya cara agar komitmen ini tetap membara adalah
ketika kita harus mengikatkan diri dengan Allah. Kita harus menjalin keintiman dengannya. Tanpa ini, sekuat apapun kita menjaga komitmen, akhirnya kita akan jatuh juga. Namun satu hal yang saudara juga harus ketahui dengan benar, bahwa ketika kita berkomitmen, ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Karena itu hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup berkomitmen menjaga kekudusan dan kebenaran yang telah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini tidak hanya sekedar percaya kalau Yesus telah menebus kita, tapi bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga kekudusan yang telah Yesus lakukan bagi kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.